Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman dengan amplitudo maksimum yang cukup kuat mencapai 30,4 mm dan membuat warga berhamburan keluar rumah. Angke balik. Abu na biko ng kano. Kemari madok. Yo. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Marapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Marapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Marapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Banjir di Dayakolot akibat luapan Sungai Cikapundung pada Minggu pagi masih merendam ribuan permukiman warga di Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Banjir masih merendam dengan kedalaman 100 hingga 180 cm. Pada Minggu pagi, ketinggian air yang merendam permukiman warga di Kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung masih tinggi. Kedalaman air yang merendam permukiman warga masih berkisar antara 100 hingga 180 cm di lokasi terdampak. Di Kampung Bojong Asi, sedikitnya ada 2.200 rumah warga terendam akibat banjir luapan Sungai Cikapundung. Akibatnya, sebagian warga telah menempati lokasi pengungsian. Dari data yang masuk, sedikitnya ada 450 warga telah menempati lokasi pengungsian di 3 desa Dayakolot, Citerep, serta desa Cangkuang Wetan. Guna meringankan beban pengungsi, pihak kepolisian Dayakolot telah mendistribusikan bantuan berupa nasi bungkus sebanyak 500 bungkus setiap harinya untuk berbuka dan sahur untuk para pengungsi. Jumlah pengungsi masih terus bertambah mengingat masih tingginya banjir yang merendam permukiman warga. Para pengungsi juga masih membutuhkan beberapa peralatan seperti alat tidur serta makanan tambahan agar dapat bertahan di lokasi pengungsian. Tim SAR gabungan terus melanjutkan proses pencarian korban hanyut akibat bencana banjir yang melanda Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Korban hilang terbawa arus saat rumahnya ambruk diterjang banjir. Sejak Minggu pagi, tim SAR dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat bencana banjir di sekitar jembatan Sungai Brangkal, Kecamatan Dagangan, Madiun. Tim SAR menyisir sepanjang aliran Sungai Brangkal, Dagangan hingga sejauh 5 km. Polisi juga telah memasang garis kuning di sekitar lingkungan rumah korban yang dihuni oleh 10 jiwa atau 3 kepala keluarga. Sementara warga di bantaran sungai telah diimbau untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman. Kembali di iNews Sore, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya 3 anggota Komisi 3 DPRD Oku, Verlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Farudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR, Nopriansyah, sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Bulan Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025
agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin menggelar sosialisasi produk hukum dan kebudayaan Betawi di Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Acara ini sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus untuk mendukung berbagai macam kegiatan kebudayaan Betawi agar terus bertumbuh di seluruh wilayah Jakarta. Ratusan warga di RW 4 Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat sangat antusias mengikuti sosialisasi produk hukum dan kebudayaan Betawi yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin. Melalui peraturan daerah ini nantinya akan kembali melestarikan budaya Betawi yang dinilai saat ini telah mati suri lantaran minimnya berbagai kegiatan kebudayaan di tengah masyarakat. Kami dari DPRD akan mencoba koordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait dengan bagaimana supaya tempat-tempat kebudayaan tidak beralih fungsi. Yang tadinya gedung buat pentas seni digunakan untuk hajatan. Yang tadinya gedung kebudayaan dijadikan mati suri, tidak dibuat kegiatan. Kami juga berharap kepada pemerintah agar budaya Betawi ini bisa lebih dikembangkan, jangan sampai kayak mati suri gitu. Biar seperti kita di sini sudah terkenal di Cengkareng Jakarta Barat ini Lebaran Betawi ya, yang dari hari 1 sampai ke 7 hari yang luar biasa yang ada di Kosambi, ada di Rawabuaya. Kader Partai Perindo Dina Masyusin juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan budaya Betawi agar lebih dikembangkan seiring dengan kemajuan zaman. Dari Jakarta, Moharlin Eri Nugraha, iNews melaporkan.